Dari 18 orang itu ada yang bagian asesmen, ada yang bagian distribusi, ada yang bagian, akhirnya kita juga nggak fokus di DU 100% karena harus membantu masyarakat evakuasi. Orang ada orang yang sakit, lumpuh, tapi dia masih di rumah, sementara anggota keluarganya sudah pada mengungsi, dia sendirian. Nah, kita juga bantu. Wah, Candy, wawancara bareng Candy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara spesial di YouTubeku, yaitu Wah Candy, wawancara bareng Candy. Dan hari ini spesial banget. Acara Wah Candy itu selalu spesial. Kali ini lebih spesial lagi karena saya sedang bersama Direktur NU Kerlasisme Cilacap. Beliau adalah Ahmad Fauzi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Kita sedang berada di pengungsian dan pos NU Peduli dari para relawan NU Jawa Tengah. Ya, betul. Bisa nggak diceritain? Karena aku dengar tuh dari awal bersama teman-teman NU Jawa Tengah. Di hari pertama langsung bekerja keras untuk menyalurkan, mengevakuasi dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dari awal bagaimana untuk khususnya dari Cilacap sendiri, kemudian pada akhirnya bergabung di NU Peduli bersama teman-teman dari Jawa Tengah. Ya, kita sudah 8 hari di sini. 8 hari dan kita awal itu hari malam Kamis lah kita sampai di sini. Kemudian kita langsung koordinasi dengan PCNU Cianjur. Terus setelah itu paginya kita langsung beraksi, teman-teman dari Cilacap. Kita ada 2 tahap pengiriman relawan. Nah, tahap yang pertama itu kita 18 orang. 18 orang kita kirim, terus tahap yang kedua ada 20 tim relawan. Nah, kita setelah koordinasi, kemudian paginya kita langsung asesmen mandiri, kita ke lokasi-lokasi, sampai kemudian teman-teman kami yang di lapangan bagian asesmen memposisikan posko itu di sini, di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Jadi dari hasil asesmen itu awalnya kita sebetulnya bikin dapur umum sederhana awalnya kayak gitu, terus kemudian juga ketemu dengan teman-teman yang dari Jateng, terus akhirnya bersatulah kami di sini di Desa Nagrak ini untuk NU Peduli PWNU Jawa Tengah. Kita berada di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, kayak gitu. Jadi dari Cilacap tadinya 18, itu tenaga apa saja yang? Kalau yang kami bawa dari Cilacap itu bisa apa saja. Apa saja? Ya, karena untuk spesifikasinya itu di DU juga kita bisa, dapur umum, kemudian di evakuasi atau rescue juga kita bisa. Pada awalnya memang tadi dapur umum ya, yang tadinya merencanakan kapasitas berapa? Awalnya sebetulnya 18 orang itu kepenginnya pada dievakuasi semua, di bagian evakuasi. Karena kalau dapur umum kan kita sudah terbiasa lah kalau bencana-bencana di Cilacap, misal banjir atau tanah longsor dan sebagainya, di Cilacap kan sering. Nah, makanya mereka datang ke sini harapannya sebetulnya masuk ke tim evakuasi, ikut evakuasi warga, nyari korban dan segala macamnya. Nah, ternyata setelah sampai sini, ternyata mereka lebih dibutuhkan di dapur umum. Nah, kemudian kita bagi dari 18 orang itu, ada yang bagian asesmen, ada yang bagian distribusi, ada yang bagian masak di dapur umum kayak gitu, sampai bagian evakuasi. Begitupun yang tahap kedua, yang 20 orang itu akhirnya juga mereka kan nggak tangan kosong dari Cilacap. Mereka datang ke sini bawa bantuan. Yang tahap pertama juga sama, yang 18 orang ke sini, kita bawa 18 relawan plus bawa bantuan dari Cilacap. Tahap 2 pun sama. Nah, yang tahap kedua yang 20 orang ini kita juga spesifikasinya itu di DU. Kita memaksimalkan mereka untuk membantu di dapur umum, karena kan kalau dapur umum itu kan kendalanya biasanya di packingnya yang memakan waktu. Kalau masak mungkin oke lah, kita masak untuk 1000 porsi atau 1500 kita oke. Tapi kalau untuk packing kan butuh waktu, dan itu pun kalau pengerjaannya hanya sedikit orang juga waktunya lebih lama kayak gitu. Ya, Cilacap, relawan Cilacap sudah terbiasa dengan penanganan banjir ya, tanah longsor. Lalu agak mendadak mengejutkan kita ada bencana alam gempa bumi di Cianjur ini. Iya, betul. Apa yang membedakan penanganan khususnya dari Cilacap ini dengan
bencana-bencana sebelumnya dengan bencana di Cianjur ini? Kalau Cilacap itu kan yang sering itu kan banjir ya. Kadang banjir rob, kadang ada juga pernah banjir bandang. Kadang ya banjir yang memang karena faktor alami lah ya, hujan kayak gitu. Terus debit air naik. Kalau di Cilacap evakuasi banjir itu kan kita lebih sering di lapangannya itu kan dengan air-air kayak gitulah ya. Kita yang lebih dibutuhkan juga sarprasnya lebih ke perahu, ada perahu karet, perahu yang kecil-kecil untuk bisa masuk ke pelosok, ke ganggang. Nah kalau di sini kan bedanya karena ini gempa bumi, titiknya di darat, akhirnya kita juga nggak fokus di DU 100% karena harus membantu masyarakat evakuasi di rumah-rumah yang memang terdampak yang sampai roboh atau yang bahkan ada yang minta dirobohkan sekalian rumahnya karena memang sudah mengkhawatirkan. Nah ini yang tentu di bagian evakuasi ini butuh personil yang memang dari sisi tenaganya juga ekstra, kemudian dari perlengkapannya. Nah ini yang kita dari kemarin itu ada keterbatasan perlengkapan untuk evakuasi rumah-rumah warga karena kita memang kesini kan di dapur umum, mayoritas spesifikasi dapur umum. Peralatan ada tapi masih terbatas. Mengingat jumlah permintaan warga yang cukup banyak untuk minta dievakuasi rumahnya. Ya. Tadi disebutkan sebenarnya ingin bersiap di dapur umum. Lalu berbagai penanganan. Nah, penanganan apa saja tuh selain tadi evakuasi? Teman-teman dari Cilacap ini menangani apa saja? Kalau yang dari Cilacap kita selain di dapur umum juga di logistik ya. Kita menghimpun, mengelola, menyalurkan logistik ya dalam bentuk makanan siap saji maupun bahan mentah, bahan makanan mentah untuk kita suplai ke masyarakat yang memang kita dari kemarin sudah beberapa kali lah ngobrol dengan masyarakat agar ada dapur umum mandiri untuk di pos-pos pengungsian. Karena kalau mengandalkan dari dapur umum kami atau dapur umum yang lain misalnya, itu kan pasti yang pertama waktu penyelesaian memasak dan packingnya juga kan nggak mestilah ya, tergantung jumlah porsi. Yang kedua, kalau ada dapur umum mandiri itu mereka bisa masak sewaktu-waktu. Kalau hanya mengandalkan dari kami kan porsinya kan hanya segitu lah ya, paling-paling pakai nasi dus atau styrofoam atau nasi bungkus. Nanti kalau mereka lapar lagi kan paling nunggu waktu makan berikutnya, kan kasihan. Nah makanya kita siasati untuk yang dari dapur umum tetap kita suplai, tapi untuk bahan bakunya, logistiknya yang mentah kita juga suplai ke masyarakat. Sekaligus kita mengedukasi ada dapur umum mandiri dan kita latih kayak gitu. Karena kan biasanya masak mungkin udah pada pinter-pinter, tapi kalau masak untuk skala besar banyak orang kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah ini kan relawan NU mayoritas tergabung di pos ini ya. Iya. Apa saja yang kemudian dilakukan bersama-sama? Mungkin kesehatannya seperti apa? Kalau yang bersama-sama itu kita ada di layanan kesehatan, baik itu yang sifatnya standby di posko ini maupun yang mobile. Contoh misal kita ada posko kesehatan di sini. Kalau ada masyarakat sekitar sini misalnya yang pengungsi-pengungsi itu pada sakit, mereka bisa datang ke sini. Ataupun kita ada layanan kesehatan yang sifatnya mobile, tidak hanya fokus di pos-pos yang ada di sini, tapi bisa sampai ke keluar kecamatan. Ketika ada yang masuk informasi ke kami, ada yang membutuhkan layanan kesehatan, segera nanti kita bagi untuk tim nakesnya. Dari dokternya, kemudian perawatnya, apotekernya, kita bagi layanan kesehatan mobile. Terus tim evakuasi itu tadi, tim evakuasi, kita mengevakuasi warga, evakuasi rumah, gitu. Dan itu setiap hari. Tadi malam itu permintaan yang masuk, yang hasil rapat tadi malam itu 23. Itu, berarti malam Kamis ya? Malam Kamis. Iya, malam Kamis tadi malam. Malam tanggal 1. Iya, malam tanggal 1 Desember. Itu yang masuk ke kami itu 23 rumah. Tapi sebelumnya sudah ada permintaan 3 rumah. Nah, ini tadi juga kita ketemu warga. Itu juga masuk sekitar ada 10 rumah. Jadi masih banyak target untuk evakuasi rumah. Terus DU, dapur umum juga tetap kita beroperasi sampai masa tugas kami selesai di sini. Selain itu juga suplai bahan baku, logistik, terus juga mainan untuk anak-anak dan
tenda, kemudian selimut untuk para pengungsi seperti itu. Mas Fauzi sendiri walaupun sebagai direktur tetap langsung terjun ya menemui masyarakat, Iya. mengawal teman-teman relawan lainnya gitu ya. Betul. Saya kemarin melihat foto yang di status WA itu memanggul sayuran di pasar. Oh, Bisa iya. diceritain nggak? Ya, itu kita belanja jam 12 malam. Ya karena kadang saya yang keluar ikut belanja, kadang teman-teman kita bagi tugas lah siapa yang memang lagi free di posko, kemudian nanti kita belanja nyari sayuran, nyari daging. Kalau tadi pagi tadi sore ikan nila, ikan mas itu. Ya kita sampai nyari sayur kan kalau di wilayah sini kemarin agak susah, jadi kita harus keluar. Kita ke pasar induk. Pasar induk Iya. Cianjur ya. Di Cianjur, iya. Kalau di pasar itu kan 24 jam itu. Khususnya untuk yang sayur-sayur itu bisa. Berapa jauh itu pasar induk? Ya, berapa ya? Mungkin sekitar 6 kilo. 6 kilo ya lebih lah. Ya, itu ya bentuk perjuangannya ya. Iya. Kalau untuk Mas Fauzi sendiri mungkin yang menarik Itu normal ya tadi ya. normal. Jarak itu ditempuh dalam waktu sekitar kurang lebih 45 menit dari sini itu Wow. cukup normal. Kalau kemarin itu malam kemarin itu kita macet itu sampai 6 jam. pada siang hari ya. Sore, malam, siang juga pernah Malam sampai juga 4 jam. macet. Macet total karena kan banyak juga yang ngantar bantuan mungkin ya dari relawan-relawan ataupun komunitas atau masyarakat yang kita nggak tahu distribusinya mau ke desa mana, kecamatan mana, tapi masih satu jalur lah. Ini kan menyebabkan kemacetan yang luar biasa, apalagi kalau di sekitar sini kan jalurnya kan kecil-kecil jalannya itu, paling-paling kalau untuk simpangan mobil juga agak susah, harus turun jalan. Hal menarik apa sih yang ditemui di masyarakat? Saya lihat tadi ada banner juga. Nah, itu hal yang menarik. Mungkin apakah teman-teman di sini juga bekerja sama dengan Ya. masyarakat sekitarnya? Kalau untuk kami pribadi yang dari Cilacap, itu memang di Cilacap itu kita ada yang namanya NU Cilacap Peduli. Jadi untuk penanganan kebencanaan di Cilacap kita satu pintu. Kalau dulu mungkin masih sendiri-sendiri, mungkin dari Lasisnu sendiri, dari Ansor, Bagananya sendiri, Fatayat Muslimatnya sendiri, kemudian teman-teman Banom NU dari Fatayat ataupun Ibnu PPNU juga mereka gerak sendiri. Nah kalau sekarang tidak, kita di Cilacap itu ada kebijakan namanya NU Cilacap Peduli, ada strukturnya, kemudian dalam penanganan kebencanaan itu harus bareng-bareng, dan itu sudah ada pembagian job desk-nya masing-masing ya. Dari kami di Lasisnu misalnya ini menjadi bendahara sekali, ketua Lasisnu menjadi bendahara, kemudian saya menjadi koordinator logistik untuk di Cilacap. Untuk di sini saya menjadi PIC programnya dari NU Cilacap Peduli untuk Cianjur. Terus yang nangani dapur umum di sini juga dari teman kami di Cilacap, koordinator dapur umumnya ada dan Reno atau Mas Reno. Itu kalau di NU Cilacap Peduli dia koordinator relawan. Di sini juga kita namakan koordinator relawan awalnya, tapi tiba-tiba jadi koordinator dapur umum karena mungkin yang masak kebanyakan dari awal teman-teman dari Cilacap. Nah, kemudian untuk yang bareng-bareng di sini kita memang satu pintu. Kita koordinasi untuk kegiatan-kegiatan layanan kemasyarakatan itu apa saja. Misal kita mau evakuasi warga, misalnya kan ada data semua, setiap hari kita memberikan informasi, laporan gitu. Apa yang sudah kita lakukan, terus berapa barang masuk, berapa barang keluar, kayak gitulah. Menangani warga di Desa Nagrak ini ada berapa pengungsi yang khusus di sekitar posko ini sendiri? Kalau di wilayah kami yang di Desa Nagrak ini kita ada 11 posko pengungsi, ada 676 data yang tadi masuk. Karena dari kemarin naik turun, yang awalnya kita info hanya 8 posko, sekarang ada 11. Karena mungkin kan ada pecahan-pecahan dari posko pengungsian yang padat lah kayak gitu. Nah, nanti dia mungkin bikin posko sendiri beberapa kakak kayak gitu. Kemudian juga ditambah dengan pengungsi lain ya di desa lain ya. Ya, betul. Yang jelas karena kami berdiri di sini, jadi kita mengcover yang sebelah sini. Ini sebagai ring satunya lah.
Tapi bukan berarti kita nggak mau bantu yang lain, kayak tadi di Desa Talaga gitu kan. Kita juga bantu untuk logistik ataupun layanan kesehatan besok pagi. Kalau apa warga di sini seperti apa ya sambutannya mungkin? Kalau warga di sini luar biasa, sangat ramah. Kemudian kami juga diterima dengan sangat baik di sini. Dan tadi juga Mas Kendi melihat di sana ada banner, itu pun kami nggak memprediksi, nggak mengira-kira mau ada banner seperti itu. Ucapan terima kasih lah dari warga untuk kami yang teman-teman relawan yang ada di sini. Itu kalau tadi saya ngobrol dengan teman-teman dapur umum, hanya satu banner saja itu sudah mengobati rasa lelah kami yang ada di sini selama berhari-hari. Bisa diceritain nggak tentang banner ini? Apakah memang kejutan warga ingin saya mau bikin banner ya ucapan terima kasih atau seperti apa? Kejutan. Bisa geser sebentar. Oh, beliau mau mobil mau keluar, okay. Ya. Bener-bener kejutan karena kami nggak mengira-ira mau ada seperti itu. Dan memang tadi ada salah satu warga yang datang pas sebelum banner itu dipasang. Dia menunjukkan desain bannernya. Mas, ini gimana kira-kira udah sesuai atau belum kayak gitu. Tapi dia udah bawa bannernya. Ini kalau memang nggak sesuai ya nggak dipasang, nggak apa-apa Mas gitu. Nah, ternyata saya baca, tapi bannernya udah ada gitu. Ya udah pasang aja Mak, nggak apa-apa. Saya awalnya nggak tahu itu banner apa. Tak kira itu yang desainnya saya baca. Oh, kok bagus banget ada desain kayak gini. Saya nggak tahu kalau dia bannernya itu banner yang udah jadi kayak gitu loh. Begitu dipasang, loh ternyata bannernya udah jadi. Ya itu kan sampai akhirnya teman-teman tadi sampai ya terharu lah. Terharu, ya. Luar biasa. Dan, kita terlibat di sini juga bukan untuk meminta pujian dari mereka, tapi ternyata betul. Warga Ya. membuat apa ucapan dengan banner itu. Betul. Sampai tiap malam itu kita ronda bareng. Okay. Ronda bareng antara masyarakat dengan tim kami yang ada di sini. Kemudian dalam evakuasi rumah, misal merobohkan rumah atau membantu rumah-rumah yang terdampak, itu juga atensinya luar biasa dari masyarakat sini, bareng-bareng kita. Ya. Oke, ini adalah sudah hari ke berapa? 21 berarti ya. Sejak gempa itu 21 ke 1 sekitar udah pekan kedua lah ya. Iya, pekan kedua. Kira-kira masyarakat apalagi sih yang harus kita lakukan ke masyarakat? Sebetulnya PR-nya masih banyak ya. Contoh misal Huntara, terutama untuk yang mempunyai bayi atau balita dan yang lansia kayak gitu. Terus juga posko kesehatan juga sangat diperlukan yang standby, mengingat jarak dari sini ke Vaskes juga cukup jauh. Terus juga banyak rumah-rumah yang sudah roboh rata dengan tanah, yang memang kemudian mereka mau nggak mau ya harus tinggal di tenda. Kalau tendanya itu agak longgar sebetulnya enak, tapi kalau tendanya itu pakai terpal itu kan terbatas sekali. Terus secara keamanan juga kalau menurut saya kan ya seadanya lah ya, keamanan seadanya. Contoh konkret yang kemarin tiba-tiba ada ular masuk. Ada ular masuk cukup besar lah, dan itu ular berbisa. Kan kaget masuk ke tenda pengungsi. Nah itu kan akibat karena memang ada di lapangan, kemudian tendanya pakai terpal, ya kan hewan-hewan bisa masuk sewaktu-waktu. Terus kemudian evakuasi warga tetap kayak ada yang sakit, misal kita dapat laporan ada orang yang sakit, lumpuh, tapi dia masih di rumah, sementara anggota keluarganya sudah pada mengungsi, dia sendirian. Nah kita juga bantu. Terus ketika ada yang sakit-sakit tapi dia belum bisa mobilitas, dia belum bisa jalan, kita juga bantu pakai ambulan. Kalau memang dia harus dirujuk ya kita bantu ke rumah sakit terdekat kayak gitu. Dan NU Peduli dari Cilacap, dari Jawa Tengah akan terus dari seluruh Indonesia bahkan ya, NU Peduli, relawan-relawannya, Lazisnu, LPPI, LKNU dan semuanya akan terus mendampingi warga ya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat, mungkin selama kita kan juga menggunakan banyak bantuan ya, dari betul. Warga mungkin. Kalau untuk masyarakat, kemungkinan untuk penanganan bencana ini kan masih lama ya, sampai untuk recovery-nya masih lama. Sampai kemudian masyarakat itu ada Huntara misalnya tetap untuk masing-masing keluarga. Kemudian ada perlengkapan dapur, itu juga masih sangat dibutuhkan, mengingat rumahnya pada rata itu. Perlengkapan rumah tangganya kan akhirnya ketimpa tembok dan macam-macamnya. Terus
Di beberapa titik juga kita butuh toilet portable. Terus juga untuk supply bantuan kan juga ternyata nggak semua titik itu bisa dijangkau pakai mobil. Bahkan yang pakai motor pun ada yang kesulitan. Iya, dan harus berjalan kaki kayak gitu. Itu juga masih banyak, sehingga bantuan untuk masyarakat di Cianjur yang terdampak gempa itu masih sangat dibutuhkan. Dan juga mungkin kalau bantuan yang sudah masuk kita sampaikan terima kasih ya. Ya. Tapi bahwa penanganan Betul. ini masih akan terus berlanjut, sehingga mungkin teman-teman masyarakat yang masih ingin menunjukkan bukti baiknya masih NU Peduli masih Ya, sangat kita masih membuka lebar. Terbuka. Mengajak orang-orang baik untuk Betul, untuk membantu masyarakat di Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa bumi. Ya, dan kita juga berharap semoga warga masyarakat yang terdampak segera pulih, segera bisa teratasi semua kebutuhan tadi seperti hunian sementara, kenyamanan. Betul. Kenyamanan dan keamanan. Keamanan. Iya. Dan juga untuk anak-anaknya supaya yang kecil-kecil dan juga yang Iya. Paling enggak kalau anak-anak ya ada fasilitas untuk berkumpul lah, untuk ngaji, untuk belajar bareng. Karena kan memang kayak contoh ada beberapa TPQ yang kita jumpai atau tempat-tempat mengaji lah, itu kan juga rusak parah. Nah, itu sebetulnya kalau ada yang bangun misalnya atau dibangunkan sederhana aja yang non permanen untuk tempat berkumpul mereka untuk belajar bersama, ngaji bersama, itu luar biasa. Ya. Semoga itu nanti yang bisa kita realisasikan ya. Siap. Mas Fauji dan teman-teman NU Peduli dari Jawa Tengah, dari Cilacap, dari semuanya, dari Jawa Barat. Kita sampaikan terima kasih. Dengar-dengar dari Kalimantan, Sulawesi juga ikut membantu ke sini ya kita. Iya, tadi infonya kayak gitu. Luar biasa perhatian dari teman-teman di luar Pulau Jawa. Ya. Terima kasih Mas Fauji. Siap. Salam untuk teman-teman NU Peduli yang terus bergerak di lapangan. Ya, oke. Dan itulah perbincangan saya di Wakendi, wawancara bareng Kendi di episode hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Sampai ketemu di Wakendi berikutnya.